Ya, Ibu beda Di beda-beda ruangan, Bu. Oh iya iya, Ibu kira langsung digabungkan. Oke, baik. Nanti kalau ada yang ada memang juga di sudah kos Bu. ya sudah mulai, informasikan saja sama Ibu. Ini Ibu kirim link absensinya langsung ya. Bang, Sebentar ya, Abang sama Kakak. Atau link absensinya Ibu share di grup. Kalian bisa buka handphone nggak kalau ada kegiatan? Bisa, Bu. bisa Ibu bisa. Bisa, oke. Bisa, Bu. Kita ke poin pentingnya aja ya. Jadi Ibu tidak bisa menunda perkuliahan hari ini karena baru pagi ini Ibu mendapat informasi itu pun dari kalian, bukan dari pihak kampus ya. Ada beberapa prodi yang menginformasikan mungkin ke dosennya, ya, tapi Ibu tidak mendapatkan Alah, informasi itu. Jadi kita sejenak ke sini dulu ya. Coba kelihatan nggak ini Ibu share? masih belum kelihatan Bu. Belum, sebentar aja ya. Jadi kalau sudah kelihatan diinformasikan sama Ibu, Oke Bu, udah kelihatan ya. Bu. Oke. Nah, di sini nanti Abang dan Kakak baca ya. Ibu tidak punya waktu banyak, maksimal sekitar 20 menit lah, 15 sampai 20 menit. Ibu pun sebenarnya dalam kondisi sakit ya. Jadi sama-samalah kita memaksimalkan diri sendiri. Ya, Ibu berusaha untuk menjelaskan poin-poin penting. Abang dan Kakak nanti pelajari lagi. Ini terkait dengan diksi ya. Ini pertemuan ke-6 ya. Nanti pertemuan ke-5 kata Ibu. Ini pertemuan ke-6 kita hari ini 5-6 ya. Nah enggak Abang sama Kakak? Benar, Coba Bu. cek lagi ya. Jadi Bu, karena ini yang terbuka kita Iya, ke-6 ini. dulu ya. Jadi di Oke pertemuan Bu. ke-6 ini ada diksi. Diksi itu adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang artinya pemilihan kata. Ya, dalam menggunakan kata itu kita harus tepat guna, jangan asal-asalan menggunakan kata dalam menuliskan suatu kalimat yang efektif. Ya, Ibu langsung ke poin pentingnya. Ini denotasi dan konotasi. Kemudian ketika kita menuliskan abstrak, kemudian ada yang namanya kata-kata umum dan ada namanya kata-kata khusus. Umum itu misalnya bunga, ya. Kemudian khusus itu misalnya mawar, melati. Ya, kalau denotasi itu makna yang sebenarnya. Kalau konotasi itu artinya kiasan. Ya, denotasi misalnya em, apa makna denotasi? Ada yang masih ingat nggak denotasi itu apa? Kalau konotasi salah satunya adalah seperti bunga desa, ya. Kalau denotasi misalnya kita menyebutkan di taman tersebut banyak bunga. Nah, bunga di situ adalah dalam arti yang sebenarnya, ya. Nah, untuk kata-kata populer itu adalah kata yang sering digunakan. Kemudian kajian itu adalah yang terkhusus dia digunakan pada fokusnya pada ruang lingkup apa. Nah, kemudian di sini ada beberapa kata yang memiliki persamaan. Ya, sinonim pastinya sudah tahu ya, Abang dan Kakak ya. Pintar sinonimnya apa? Apa pintar? Pandai, Bu. Iya benar. Homofon itu adalah kesamaan dari bunyi telepon ya. Berarti kita mendengar di situ. Bunyi yang kita dengar itu sama. Misalnya, saya mau ke bank, saya pulang dengan memesan bank Gojek ya. Jadi sama-sama bank ya. Kemudian kalau antonim itu apa? Coba masih ingat antonim? Lawan kata, Bu. Iya benar. Jadi kalau ini sebenarnya sudah Abang pelajari di tingkat yang lalu ya, yaitu di tingkat SMA ataupun SMP. Nah, homograf itu homo ya. Kalau lelaki sama lelaki dikatakan dia homo, berarti dia penyuka sejenis. Nah, berarti ini adalah homograf. Yang sama itu adalah tulisannya. Bisa jadi tulisannya sama, berbeda lafalnya, ya. Nah, misalnya apel dengan apel, beda nggak itu, Bang? Beda, Kak. Beda, Bu. Iya, beda. Kalau apel itu adalah buah apel. Apel itu banyak tentara ya sedang melakukan apel di pagi hari. Nah, itu artinya seperti upacara. Nah, Ibu next kan ya, nanti dibaca ya, Abang dan Kakak. Oke? Iya. Iya, sebenarnya banyak mau Ibu jelaskan di sini, tapi Ibu juga tahu kalian dalam kondisi ini semua sudah di kampus atau masih berada di jalan? Udah di kampus, Bu. Iya, Kampus, Belum Bu. semua Bu. belum semua. Oke ya. Ada Nah, di ini kos, ada di kampus, ada di Lagi kos. oke, oke. Iya, Ibu. Em,
Ini untuk jargon, pasti kalian tahu ya untuk kata-kata gaul. Jadi untuk tugas di pertemuan 6 ini, Ibu hanya minta ini ya. Carilah kata-kata yang sifatnya meluas, kemudian menyempit ya, yang bermakna sinestesia, amelioratif, asosiasi, dan peyoratif. Peyoratif itu biasanya kita kenal dengan peot, yaitu berarti istilahnya yang buruk ya, yang jeleknya. Nah, silakan dicari dan gunakan dalam kalimat yang efektif. Oke, ada pertanyaan dari Bu Next kan untuk materi di pertemuan 5? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kita tutup Ada, ya. Bu. Ya, kita nggak usah lama-lama. Ada, Bu. Tapi Bu minta izin bantuan Kak belajar ya, karena minggu depan kita mau UTS. Itu di pertemuan 8. Oke? Ini sudah Siap, Bu. 6, Siap, Bu. di 8. Ya, Siap, baik. Bu. Siap, Ibu Bu. tutup. Siap, Bu. Kita cari materi yang selanjutnya. Ya, jadi materi yang selanjutnya itu, bentar ya, Ibu lihat. Bu, materi nanti bisa dikirim di grup ya, Bu? Abang bisa buka di portal? Belum pernah masuk portal? Oh iya, Bu. Iya, Oh, cek sepertinya pakai sudah ada itu Bang di portal. Iya, ini dia, sudah Bu. sudah kelihatan belum? Bu, izin bertanya, Bu. Tugas yang Boleh. tadi tuh kalimat berapa, Bu, contohnya? Minimal sih alangkah baiknya kalau bisa lebih dari satu. Kalau hanya cuma dapat satu ya silahkan. Tapi kalau bisa lebih ya nggak apa-apa juga ya. Bisa 2. Oke kakak ya. Siapa tadi Baik, nanya Bu. kakak ya? Oke. Nah, jadi ibu kenapa menyuruh ini? Biar kalian tahu ya kata-kata yang meluas itu bagaimana, yang menyempit itu bagaimana. Nah, sebentar ya ibu tutup. Ini lagi yang terbuka. Di pertemuan 5 kita yang terakhir. Setiap prodi ini berapa hari? Ibu ingat Sabtu yang lalu sudah ada yang buat ya? Artikel, Bu. Bukan, ininya abang. Apa namanya? Ini pengenalan mahasiswa baru ini dengan lingkungan kampus. PKKMB, Bu. Iya, Udah, Bu. sudah ya. Berarti udah 2 minggu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, ini ada tentang penulisan huruf kapital ya. Jadi penulisan huruf kapital itu abang sama kakak ada beberapa aturan ya dalam menuliskan huruf kapital. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, huruf kapital pastinya di awal kalimat ya. Kalau kita menulis setiap di awal kalimat sesudah tanda titik, nah itu harus ada huruf kapital. Nah, kemudian yang kedua, tentunya ini unsur nama orang. Jadi kalau nama orang dibuat huruf kecil, nah itu salah ya. Ini sudah kita ingat ya di dalam pikiran kita. Pastinya kalian sudah tahu itu. Itu adalah hal sederhana ketika menulis huruf kapital. Kemudian nama negara dan yang lain itu sangat sudah sudah masuklah dalam memori pikiran kita ketika kita membuat tulisan yang efektif ya, yang sesuai dengan PUEBI atau EYD. Nah, kemudian di sini ada huruf miring. Abang bisa baca nggak? Ada berapa poin? Nggak kelihatan, Bu. Nggak Bu, kelihatan? maaf Bu, itu filenya belum muncul Bu. Belum muncul. Oh, kenapa nggak Belum dibilang? Bu. Masih folder Ibu ya? Iya Bu, masih full. Oke, sebentar Ibu buka lagi. Ini? Bu. Belum juga? Kelihatan, Masih Bu. folder Ada, Baru, Bu. Bu, baru. Ya. Udah? Oke, nah. Jadi tadi kan kalau huruf kapital Ibu bilang tadi ada huruf besar, kemudian ya yang kedua itu ada penulisan nama, kemudian bisa jadi nama negara ya. Sepertinya itu sudah Ibu jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, ini mengulang dan mungkin ada hubungannya ya dengan materi yang lalu. Nah, kemudian kita lanjut nih poin yang dia di sini langsung dibuat oleh si dosen ya yang membuat materi ini secara umum. Ada penulisan huruf miring yang bisa kalian lihat di sini ada 3 poin pada slide ini. Yang pertama, untuk menuliskan judul buku atau nama majalah. Nah, seandainya kita membuat suatu kalimat ada nama majalahnya di situ. Nah, nama majalah itu dibuat bercetak miring. Oke, diingat ya Bang ya.
Nanti kalau UTS Ibu buat yang seperti ini sudah tahu. Nah, kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Nah, misalnya di poin yang kedua ini kayaknya yang lebih pas ya. Nah, ketika kita menggunakan dalam suatu kalimat, dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, apa maksud dari kalimat ini? Dia tidak diantar tetapi mengantar. Kalau Ibu tanya sama abang sama kakak, dia itu berfungsi sebagai subjek kah atau objek yang benarnya? Nggak ada yang bisa jawab. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang namanya subjek melakukan atau yang dikenai suatu penderitaan? Subjek yang melakukan, Bu. Iya, Melakukan, jadi Bu. cocoknya dia di sini sebagai subjek atau sebagai objek? Subjek. Apa subjek atau objek? Objek, Bu. Objek. Nah, kalau objek dia tidak diantar. Kalau misalnya kita buat dalam suatu kalimat ya, diantar itu kan berarti kalimat pasif atau aktif? Nggak ingat abang? Pasif, Bu. Iya, pasif. Yang biasanya kalau dia dikenai imbuhan di imbuhan di itu biasanya pasif, dikenai dengan imbuhan mo itu aktif. Misalnya, saya mengantar adik. Nah, siapa pelaku di situ? Siapa pelakunya? Saya. Kemudian kalau Ibu bilang adik diantar oleh saya. Siapa objeknya? Adik ya. Nah, oke. Nah, kita next kan apa yang mau Ibu berikan tugas di sini? Udah mulai acaranya, Bang? Bisa diinfokan sama Ibu? Sudah? Bu, kalau udah mau mulai kayak Udah mana ini, mau Bu? mulai. Bilang aja sama Ibu, ini sudah yang terakhir ya. Jangan diem-diem aja, jangan takut ya, karena kondisinya kalian yang tahu di sana. Nah, untuk tugas, ini tugas ya, contoh perbaikan artikel. Jadi, Abang nanti melihat di artikel pada slide sebelumnya. Ini Ibu buat ya, ada slide sebelumnya. Nah, ini ya yang sudah dibuatlah oleh tim teaching tadi ya, tapi tetaplah si koordinator satu orang dosen. Nah, dibaca di sini ada beberapa artikel ya yang dibuat oleh dosen ini ya, yang kami lah tim teaching ini melalui Ibu Sisi itu sebagai koordinator. Dilihat di sini, benar nggak? Contohnya saja ada satu yang salah, yaitu yang ini. Benar apa? Koreksi ya kalau Ibu salah. Ini seharusnya apa? Irwan Mas Said ini. Benar ditulis huruf kecil? Salah, Bu. Harusnya Harusnya, Bu. salah, Bu. Nanti Abang baca teliti, perbaiki. Oke, Ibu rasa cukup ya hari ini. Silakan Abang berkegiatan. Ya, pesan Ibu untuk lain waktu next. Kabari Ibu ya. Mau Ibu dapat info maupun nggak dapat info, jangan diam aja di grup. Diinformasikan sama Ibu. Bahwasanya kami ada kegiatan, jadi Ibu cepat untuk mengalihkan jadwal. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Untuk absen, Ibu tunggu kalian ngisi. Nanti di jam-jam 10 Ibu tutup ya. Ibu kirim di grup. Oke, Ya. Bu. Siap, Bu. Ya. Oke, Bu. Ibu Oke, kirim. Bu. Ini Ibu Halo. tutup dulu ya. Ibu tutup dulu. Nanti kalian jadi nggak konsen. Ya, bagaimana lah mengerjakan dua hal ya secara langsung. Benar nggak? Oke, Bu. Benar, Bu. Ya, ini Ibu tutup. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.